Timnas Indonesia sempat dimarah-marahin Coach Sintayong setelah hanya menang tipis di laga menghadapi Kamboja. Namun di pertandingan kemarin sore, skuad Garuda mampu menang meyakinkan dengan skor 7-0. Hasil yang cukup bagus karena Indonesia bermain dengan skuad yang seadanya. Cetak Gol akan merangkum kronologi kebangkitan Timnas Indonesia sebagai berikut. Tampil dengan skuad seadanya. Pada Piala AFF tahun ini, Timnas Indonesia mesti mendapatkan beberapa tantangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Indonesia yang harus tampil dengan skuad seadanya. Pasalnya, kompetisi di Indonesia sempat terhenti hampir 2 bulan akibat buntut dari tragedi Kanjuruhan. Situasi ini membuat Sintayong harus berpikir keras untuk menyeleksi skuadnya. Apalagi aspek kebugaran adalah yang selalu jadi perhatian Sintayong selama melatih timnas. Di sisi lain ada Egy Maulana Fikri yang harus berstatus tanpa klub menjelang dimulainya Piala AFF. Mantan pemain dari Lechia Gdansk ini dilepas oleh klubnya yakni FC Vion Zlate Moravce. Selain itu, timnas juga tidak bisa diperkuat oleh pemain mereka yakni Elkan Beget dan juga Sandy Walsh. Kedua pemain ini nggak mendapatkan izin dari klubnya masing-masing. Sebab Piala AFF nggak masuk dalam kalender internasional FIFA. Artinya klub berhak untuk menolak melepas pemain yang dipanggil di periode Piala AFF. Menang tapi dianggap main jelek. Tampil dengan pemain yang seadanya, Timnas Indonesia memulai perjalanan di Piala AFF dengan menghadapi Timnas Kamboja. Pada laga tersebut, skuad Garuda berhasil menang tipis dengan skor 2-1. Meski menang, pemain Timnas Indonesia kena marah karena dinilai bermain kurang apik. Selain itu, skuad asuhan Sintayong juga dianggap terlalu sering membuang peluang-peluang emas. Pasca pertandingan, Sintayong yang terkenal keras bereaksi dengan memarahi anak asuhnya. Bahkan kabarnya Sintayong langsung melakukan meeting mendadak dengan semua pemain. Permainan tim nasional Indonesia juga diremehkan oleh media Vietnam yakni The Tao 247. Media asal negeri Naga Biru ini menyebut kalau Indonesia bukanlah tim yang kuat. Sebab mereka cuma mampu menang tipis atas negara yang punya pertahanan rapuh seperti Kamboja. Main dengan lapis kedua. Setelah menang atas timnas Kamboja, skuad Garuda berhadapan dengan Brunei Darussalam. Menjelang laga ini, Sintayong merotasi beberapa pemainnya. Sebagai informasi, Indonesia akan berhadapan dengan timnas Thailand di matchday yang selanjutnya. Omongan Sintayong ini bisa dibuktikan saat pertandingan berlangsung. Pelatih asal Korea Selatan ini cuma menurunkan 3 pemain yang sama pada pertandingan menghadapi skuad Tebuan. Pemain tersebut adalah Egy Maulana Fikri, Nadeo Argawinata, dan Asnawi Mangkualam. Sebagai gantinya, Sintayong menurunkan skuad yang terlihat berbeda di laga tersebut. Membantai Brunei Darussalam. Ternyata perubahan ini malah berdampak positif bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda sukses membantai Brunei dengan 7 gol tanpa balas. Pada pertandingan kali ini juga banyak momen menarik yang terjadi. Mulai dari gol kedua yang dicetak oleh Dendi Sulistiawan di menit ke-41 pertandingan. Saat itu bola datang ke kepala Dendi yang sedang dalam posisi terjatuh. Hasilnya pemain 26 tahun ini sukses mencetak gol dengan cara yang cukup menghibur. Kemudian juga ada momen lain yang dilakukan oleh Hansa Muyama Pranata di awal babak kedua. Dia yang mendapatkan peluang di depan gawang yang kosong malah menendang bola jauh melambung. Hal ini pun membuat pemain Brunei menaruh tangannya di kepala. Atas aksinya tersebut, pemain 27 tahun ini banyak mendapatkan bercandaan dari warganet. Selain itu, ada juga momen kemarahan pelatih skuad Tebuan yakni Marco Rivera. Pelatih asal Spanyol ini terlihat marah saat Sintayong tertawa bersama Hakim Garis. Rivera menganggap kalau Sintayong dan Hakim Garis nggak menghormati sepak bola dan para pemain. Itulah kronologi bangkitnya skuad Indonesia di Piala AFF 2022. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda mampu meraih kemenangan menghadapi Thailand? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.